cerpen dengan judul Buruk Perindu. Di sudut surga yang jarang diinjak malaikat, ada sesosok makhluk meringkuk. Tubuhnya putih, tapi warna itu kini memudar. Sayapnya yang dulu bisa menutup langit dan bumi kini layu seperti daun tua. Tubuh yang kurus bukan karena lapar, karena surga semuanya ada. Tapi ia kurus karena rindu. Namanya Buruk, tunggangan Nabi saat Isra Mi'raj. Ratusan tahun ia menunggu sang tuannya, penunggangnya. Ia ingin kembali menjadi pilihan di antara ratusan buruk yang gempal dan gemuk tubuhnya. Bulunya yang bersinar. Ia rindu suara itu berbisik kembali di telinganya sambil berkata, "Naiklah." Ia merindukan penunggang pilihan. Rindu itu menetap di tulang-tulangnya, menggerogoti diam-diam sampai dagingnya menyusut dan matanya menyekung redup karena menahan air mata yang setiap saat akan jatuh karena rindu. Malaikat yang lewat hanya menyela nafas sambil berkata, "Buruk perindu, surga ini luas. Kenapa kau memilih meringkuk di sudut surga?" Buruk tidak menjawab. Ia menatap gerbang surga, menatap ke arah yang akan dilewati sang nabi pilihan. Sebab baginya surga tanpa nama itu tidak lengkap. Surga tanpa dipanggil namanya terasa seperti penjara emas. Ia tidak butuh bidadari. Ia tidak butuh sungai susu dan madu. Ia hanya butuh satu panggilan. "Naiklah, wahai Buruk." Ia menunggu panggilan itu sampai merindu. Ia akan terus meringkuk di sudut surga, menjadi perindu sampai membatu. Malam 1000 tahun itu temasa yang harus ada. Gerbang surga bergetar. Cahaya turun, bukan seperti kilat, lebih lembut, lebih hangat. Mata Buruk yang kurus itu terbuka kelopaknya. Matanya mulai jernih. Dagingnya mulai menggempal. Jejak kakinya mulai kokoh. Ia bangkit menyambut suara itu. Suara yang sama yang sudah ratusan tahun ia simpan di tulang. Terdengar lagi, "Naiklah, wahai Buruk." Sekejap ia bangkit berdiri. Sayapnya yang layu mengepak sekali, 2 kali, 3 kali, sampai kokoh lagi. Inilah perjalanan agung yang harus ia sertai. Ia mengira ini perjalanan Isra. Ia mengira ini perjalanan Mi'raj. Ini perjalanan agung seperti yang lalu. Tetapi ketika ia mengangkat kepala, ia tidak melihat langit ketujuh. Ia hanya melihat dunia. Dan di atas punggungnya bukan Nabi Muhammad, melainkan seorang bocah kecil
usianya tak lebih dari 7 tahun. Pipinya masih basah oleh air mata. Bibirnya gemetar mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Anak itu baru saja kehilangan ibunya, baru saja ditinggal sendirian di dunia yang terlalu besar. Saat di kesendiriannya ia ingat pesan sang ibu, panggillah nabimu, maka kau tidak akan sendiri. Buruk paham, ini perjalanan menembus langit. Ini perjalanan menembus kesepian. Buruk mulai melangkah sungguh-sungguh. Ia membawa bocah itu keliling kampungnya, melewati rumahnya yang gelap, melewati kuburan yang basah, melewati suronya yang redup lampunya. Setiap langkah Buruk itu berkata, kau tidak ditinggal sendirian, nak. Kau akan menjadi pewaris Nabi. Kau akan jadi pelita di negerimu. Bocah itu tertidur di punggung Buruk. Tenang, seperti tidak menangis lagi. Ia tersenyum kecil dalam tidurnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Buruk mulai menurunkan bocah itu di sebuah rumah yatim bertajuk Amanah. Buruk tak kembali ke sudut surga. Ia selalu berputar-putar dari satu rumah ke rumah yang lain, mengobati para perindu Nabi. Ia hanya menitipkan namanya, nama Nabi pilihan, pada anak yang masih mau memanggilnya, pada orang yang masih mau memanggilnya, dan siapapun yang mau memanggilnya. Dan mulai saat itu Buruk berhenti meringkuk di sudut surga. Ia mendapat tugas baru, mencari perindu Nabi. Karena ia mengerti, ia dipilih bukan karena soal siapa yang menunggang, tapi soal siapa yang akan diselamatkan dalam hidupnya.